dan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Ibu Dr. Maimunah MA, yang saya hormati Ibu Nirmala MHum, yang saya hormati adik-adik mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kalau bisa saya ucapkan namanya kira-kira. Tas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Ambon. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa berjumpa di gedung training center ya. Yang hari ini kemudian menjadi kantor Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Awalnya kita berkantor di atasnya Prodi Pendidikan Matematika gitu ya. Karena itu sudah ada perubahan lalu kita dialihkan ke sini. Mudah-mudahan di pertemuan perdana ini membawa keberkahan ya. Dan saya kira adik-adik mahasiswa ini akan mengalami satu era di mana era itu tidak sama lagi ketika adik-adik ini berada di pondok gitu kan, di madrasah ya, di sekolah, karena suasananya sudah pasti berbeda. Pertanyaannya kemudian, kita dan setinggi harapan-harapan yang kemudian menjadi cita-cita dan setiap kita. Dan ini suasana baru ya di Yayan Ambon. Meskipun di hampir kegiatan-kegiatan formal, di acara wisuda biasanya menampilkan 3 bahasa. Ada Inggrisnya, ada Arabnya, ada Indonesianya. Tetapi ini benar-benar Arab. Dan kita berharap mudah-mudahan di ruang-ruang kelas teman-teman dosen ini, ada Ustaz Yusuf, itu bisa mengajar langsung pakai bahasa Arab. Ya, mengajarnya pakai bahasa Arab, pengantarnya bahasa Arab. Karena bahasa ini konon kabarnya menurut orang bahasa, kalau tidak sering diucapkan itu tidak bisa. Bahasa itu bukan untuk dipelajari, tetapi diucapkan. Gitu kan? Diucapkan. Soal salah itu urusan nanti. Namanya belajar. Kalau tidak mau salah jangan belajar. Begitu kira-kira filosofinya ya. Adik-adik sekalian, mari kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, dan semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai qudwah ya, sebagai uswah dalam kehidupan kita. Tanpa itu kita tidak akan selamat di dunia akhirat. Ya. Kata Nabi, saya tinggalkan 2 hal yang jika kalian berpegang teguh padanya, kalian akan selamat dunia akhirat. Apa itu? Quran, Sunnah. Quran, Sunnah. Itu aja. Ibu Kaprodi dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah untuk angkatan pertama Prodi PBA Pendidikan Bahasa Arab ini lumayan banyak ya. Saya kebetulan berapa bulan kemarin ya, dari pulau ke pulau, dari kampung ke kampung ya, dari lorong ke lorong. Ini kebetulan Pak Hasdin, ini teman saya, melakukan kegiatan sosialisasi ya, untuk merekrut calon mahasiswa. Dan rupanya pilihan itu paling banyak ke pendidikan bahasa Arab. Meskipun di lingkup FITK dari 9 program studi, yang paling tinggi itu adalah pendidikan agama, PAI. Ya, 80 sekian, 70 sekian atau 80 sekian ya. Tetapi untuk prodi baru sebenarnya itu luar biasa, pendidikan bahasa Arab.
Saya ingin sampaikan kepada adik sekalian, di hampir madrasah dan di sekolah di negeri ini, toh kalau ada itu biasanya dari mana? Tapi di Provinsi Maluku itu belum ada jurusan pendidikan bahasa Arab. Dan saya kira adik-adik ini punya peluang yang sangat bagus ke depan. Karena masa studi Anda nanti kan hanya 4 tahun sudah harus berlama-lama tinggal di kampus. Ya. Kalau ada mahasiswa yang berlama-lama di kampus ini, itu dia tidak beres itu. Kenapa tidak beres? Utamanya manajemen diri. Sukses studi di perguruan tinggi itu berkenaan dengan manajemen diri. Itu penting sekali dari sekalian. Ya. Taat kepada Allah. Mahasiswa pendidikan bahasa Arab itu harus rajin sholat tahajud, harus rajin sholat duha. Ya, tilawah Qur'annya harus tuntas. Mahasiswa ya pada umumnya itu. Ya. Kalau tidak, mahasiswa kita urakan. Saya teringat kemarin hari Sabtu itu travel. Itu by design, adik-adik. Siapa yang bikin itu? Itu senior kamu itu. Iya. Saya sering bilang sama HMD itu, jangan cari panggung. Iya, jangan cari panggung. Travel kan? Siapa yang bikin itu? Senior itu. Bahasa Ambon ini makan puji. Makan puji bukan pada tempatnya. Jadi kegiatan-kegiatan ilmiah adik-adiknya digiring. Awal Anda sudah disambut dengan demonstrasi. Itu tidak mengedukasi adik-adik. Saya sudah kumpulkan itu seluruh 5 pro di ruangan saya. Saya bilang, kalau bikin kuliah ta'aruf, ya PBAK internal prodi, jangan banyak embel-embelnya. Substansinya sudah beda antara ospek dengan PBAK. Ini masih bikin atribut macam-macam, warna-warni. Saya bilang apa substansinya? Itu tidak ada ini, tidak ada pembelajarannya di situ. Kan saya bilang makan puji saja. Saya salut dengan bahasa Arab nih. Tidak ada warna-warni. Karena memang nuansanya nuansa akademik. Nah itu bukan warna-warni. Ada pita lah. Kayak TK saja. Ya. Nah, dari sekalian seperti ini seharusnya. Saya tahu benar kaprodinya Ibu Dr. Maimunah ini sama apalagi Ustaz Yusuf. Kalau tidak salah, Anda terlambat 1 menit nanti diusir tuh. Tuh Dr. Yusuf. Saya kenal beliau. Saya pernah bilang Quran saya yang di sini di bahasa Arab nih. Kamu kenal Dr. Yusuf? Saya tidak kenal, saya kan baru. Nah, kenal sekali. Jangan sekali-kali kau terlambat. Nanti kau diusir dari ruang kelas. Dan memang begitu. Ya, gitu kan? Ada dia. Pengajar ini kesatuan saya sampaikan apa adanya. Ya. Tapi saya yakin kalau mahasiswa PBA itu rajin salat subuh berjamaah di masjid, tidak terlambat takbiratul ula, dia tidak akan terlambat di ruang-ruang kuliah, saudara. Kamu lihat tuh presiden mahasiswamu itu, Presma itu mahasiswa saya, malah saya minta ampun. Ke depan kalau mau jadi presiden mahasiswa, itu salat subuhnya beres, Qurannya tuntas. Ngapain pilih presiden mahasiswa kayak gitu? Itu tidak bisa jadi contoh. Orang pintar banyak, tapi orang yang berakhlakul karimah yang baik itu susah. Makanya hari ini yang namanya kejujuran itu barang mahal. Nah, ini sebenarnya soal karakter itu.
Karakter kan sebenarnya akhlakul karimah. Ini hanya desain-desain saja supaya agak keren. Manfaatkan ruang 4 tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh saya bilang, masa yang paling indah adalah masa di mana kita kuliah. Kenapa? Yang pertama, adik-adik, kiriman setiap bulan lancar. Kiriman, benar nih. Saya kemarin telepon anak saya, hari ini di Jogja. Pagi ini dia berangkat ke Jakarta. Besok terbang ke Malaysia. Kegiatan Student Mobility Award. 5 orang utusan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah mengikuti kegiatan internasional di 3 negara. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya prodi PBA ini, perlu Student Mobility Award di Timur Tengah, Turki. Wah, tapi ada yang sakit. Apa yang sakit? Dompet saya sakit. Bisa juga. Katanya dompetnya sakit. Saya bilang, apa maksudnya nak? Ya, Bapak kan sudah paham tuh. Kalau dompet saya lagi sakit. Dia bilang, apa yang harus dikasih suplemennya? Ya 300.000 lah Bapak. Bisa juga bercanda yang kecil. Ya. Nah, ada sekalian. Jadi kiriman lancar. Saya mau ingin bilang untuk kita sekalian, hatta orang tua minjam, naik rumah, turun rumah, cari pinjaman, asalkan hajatnya terpenuhi. Apalagi Anda kasih ultimatum, Mama, besok terakhir jam 2 siang. Hatta Mama, Bapak, minjam di tetangga. Yang penting penuhi hajatmu. Nanti tanya Ustaz Yusuf itu. Ustaz Yusuf ini kalau terima gajinya itu transit saja, sesaat saja, hitungan jam. Sudah itu udah tahu habis gitu. Kenapa? Karena putra-putri beliau lagi kuliah, butuh biaya besar. Jadi saudara, kiriman lancar. Iya, bentar ini. Apalagi sekarang sudah ada handphone kan. Yang kedua, dari sekalian, semua keperluan hidupmu akan dibiayai oleh orang tuamu. Minta apa saja. Yang penting jangan minta kawin dulu. Jadi jangan minta kawin dulu. Yang ketiga dari sekalian, ya, yang ketiga, di sini banyak teman. Ya, banyak teman. Di event-event kegiatan selanjutnya nanti Anda akan berjumpa dengan orang lain yang pikirannya tentu saja tidak sama dengan adik-adik. Ya, kita berharap adik-adik ini harus aktif nanti di berbagai organisasi intra kampus. Seperti apa? Ada lembaga dakwah kampus, ada pramuka, ada Racana Al-Mulk, ada Menwa, ada KSR, ya, ada HMJ, Himpunan Mahasiswa Program Studi atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, ya. Ini kan belum ada Himapro-nya ini. Saya berharap sebagai wakil dekan 3 yang membidangi bidang kemahasiswaan dan kerjasama, ya, pasca PBA ini, ta'aruf internal jurusan ini sudah harus dipilih ketua himpunan mahasiswa program studi dan segera disusun strukturnya, diajukan ke saya untuk segera kita ajukan kepada dekan supaya di SK-kan dan segera dilakukan pelantikan pengurus himpunan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab periode 2002-2023. Kenapa? Karena ini akan sangat membantu kerja-kerja program studi. Tapi saya mau sampaikan buat adik-adik sekalian, himpunan mahasiswa program studi itu bukan di bawah kaprodinya, tapi dia dibawa langsung oleh wakil dekan 3. Ya. Supaya kalau ada kegiatan-kegiatan nasional, kegiatan-kegiatan ini,
misalnya Olimpiade Bahasa Arab, bisa digagas oleh teman-teman dari himpunan mahasiswa program studi. Kemudian ada senat mahasiswa fakultas. Kita berharap, saya lihat ini kan kelihatan dari gesturnya ini cerdas aneh, akhlaknya bagus, gitu ya. Kita berharap ke depan yang menjadi ketua senat mahasiswa fakultas ilmu tarbiyah dari prodi pendidikan bahasa Arab. Berikutnya ada Dewan Mahasiswa. Jadi kalau ketuanya itu disebut dengan presiden mahasiswa. Jadi presiden bukan hanya Jokowi. Ya, di kampus ada namanya presiden mahasiswa. Jadi kita berharap presidennya yang tadi itu, yang rajin sholat, yang rajin tahajud, yang rajin duha, tilawah Qurannya tuntas, gitu ya. Seperti itu teman kami itu. Ya, soal demo itu sering, tapi di masjid luar biasa. Sholatnya tepat waktu, sholatnya berjamaah, ya, tilawah Qurannya bagus, seperti itu, akhlaknya bagus, tangannya dosennya dicium. Coba yang lain. Bukan berarti bahwa ini tangan saya dicium, tidak, bukan seperti itu. Ingat, hidup ini tidak harus muluk-muluk, yang penting keberkahannya. Kenapa santri cium tangan kiai? Kan dicarikan barokahnya itu. Gitu. Kenapa cium tangan ibu? Padahal bau terasi. Bukan soal bau terasinya, tapi karena keberkahannya itu. Dicari keberkahannya. Nah, yang terakhir ada sekalian. Ya. Kuliah itu berbeda ketika kita di SMA. Ya, rubah yang pertama itu soal mindset. Saya datang di sini untuk apa? Ya. Orang tua biasanya dua pesannya. Satu, kuliah baik-baik. Yang kedua, jaga diri baik-baik. Itu saja orang tua itu pesannya. Ya, bulan jaga dirimu baik-baik dan kuliah baik-baik. Tapi Anda tahu adik-adik, itu dalam maknanya tuh. Pesan itu dalam maknanya. Kuliah baik-baik. Kalau Anda mau selamat, jamaah kiri, jamaah kanan, lurus. Taruh mama di kanan, di pelipis mata kanan, dan taruh bapak di pelipis mata kirimu. Supaya apa? Kau selamat. Maksudnya supaya apa? Ingat, beta pun mama, beta pun bapak, beta sekolah dulu baik-baik. Begitu ya? Kalau Anda sekolah baik-baik, Anda sarjana yang sukses, Anda jadi anak yang baik, sukses. Ingat, laki-laki yang datang itu adalah laki-laki yang baik-baik. Ya. Kalau Anda laki-laki, maka akhwat yang akan datang, ya, berkhidmat kepadamu, itu adalah akhwat yang baik-baik, yang soleha, bukan yang murakan, gitu ya. Begitu. Lalu apa lagi? Jaga diri baik-baik. Kuliah baik-baik, jaga diri baik-baik. Apa maknanya itu? Selesaikan studimu. Adik-adik masuk misalnya 50 orang, belum tentu periode wisuda berikutnya itu akan misalnya selesai 50 orang. Dia akan terseleksi secara alamiah. Ya. Jadi jangan sangka katong satu angkatan ini 50 orang, lalu nanti katong selesai juga 50 orang. Nanti akan kelihatan nih. Awal-awal ini kan masih lugu-lugu. Semester 3 mulai kenal tuh, mulai kenal angin-angin. Semester 5 mulai goyang-goyang. Ada yang mulai pemalas, ada yang macam-macam. Ya, dinamika itu nanti akan kelihatan. Karena nanti akan terjadi kompetisi. Ya. Jadi orang yang akan sukses ke depan adalah orang yang bisa survive.
yang bisa bertahan, dan dia cepat melakukan adaptasi dan mengikuti perubahan. Jika tidak, Anda nanti akan tereliminasi dengan sendirinya. Kalau beta tahu begini dulu jangan beta berbahasa Arab, padahal paling berarti. Anda harus optimis, jangan pesimis. Jangan pesimis, jangan pesimis, harus optimis. Saya bukan dari pondok. Hal anda tata'allam bil lughatil arabiyyah? Pokoknya lipas saja. Di sini kan belajar. Kalau tidak salah, jangan masuk di pendidikan bahasa Arab. Orang bahasa itu memang seboleh malu-malu. Habis bahasa Inggris biar di mobil, biar ada ibu-ibu perempuan dia semua tahu. Hanya dia bicara saja. Tapi dia sukses. Karena jadi dosen di sini. Sekarang lagi S3 di UGM. Ya. Jadi ini tadi. Ya. Jadi ada di sekalian, Anda masuk 50 orang, nanti selesai belum tentu 50 orang. Nanti dinamika akan terjadi. Dan nanti ada yang tereliminasi dengan sendirinya. Mulai dari pamalas. Ya. Ada di sekalian. Kalau Anda malas sejak awal, Anda tidak akan sukses. Darat. Itu dengan menggunakan takaran uang, darat. Anda tidak akan sukses. Kalau Anda mengukur mau kuliah, saya ada uang, harus ada uang dulu. Orang kaya banyak. Tapi ada orang tidak mau sekolah. Niatkan sekolah itu bukan cari kerja, cari ilmu. Dengan ilmu itu jadi wasilah. Allah kasih pekerjaan. Ya, karena itu jangan lupa kepada Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan kebahagiaan. Jadi menangis kepada Allah bukan kepada makhluk. Mengadu kepada Allah, sudah itu nanti kepada yang lain. Nanti melalui wasilah manusia, kamu dikasih. Tapi bikin asbabnya apa? Belajar. Kita ini bukan Nabi Khidir. Nah, sekali lagi ada sekalian, manfaatkan ya ruang 4 tahun ini ada di belajar, menggambling diri menghadapi era generasi Z. Ya, itu kan sudah generasi di atas 4.0 itu. Ya, generasi Z itu di atas 4.0. Gitu kan? Ya. Jadi adik-adik, mari saya mengajak kita sekalian, kita jaga fakultas ini, kita jaga prodi ini. Tunjukkan Anda adalah angkatan pertama prodi pendidikan bahasa Arab yang punya kualitas bagus. Karena begini, mudah-mudahan nanti ada camp bahasa Arab, ada camp Arab. Karena pendidikan bahasa Inggris itu sudah dua kali melakukan kegiatan camp Inggris besar, Ibu Doktor. Ya. Dan kegiatannya itu tidak ada pembicaraan selain berbahasa Inggris. Saya mau ya. Dan kalau sudah nanti terbentuk himpunan mahasiswa program studinya, kalau boleh mahasiswa itu jangan masuk ruang kelas sebelum salat sunat duha. Harus begitu. Masa di madrasah bisa dibikin kayak gitu kayak di Asalak? Masa kata mahasiswa bisa di mana? Saya sering bilang masuk PI itu salat duha dulu, baru masuk ruang kuliah supaya Allah kasih pemahaman yang benar. Begitu. Kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah. Ingat, ilmu itu bukan karena kepintaran. Ilmu itu punya Allah itu. Ya. Jadi adik-adik sekalian, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita dan memompa semangat kita untuk memasuki hari-hari belajar nanti ke depan. Ya. Saya sungguh yakin, saya optimis benar. Ibu Dr. Maimunah, Ustaz Yusuf, ada Ibu Mala, ada yang lain-lain, gitu ya. Insya Allah prodi ini akan bagus. Ya, harus optimis. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلى البرنامج الأخير وهو الدعاء. Kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Ustadz Dr. Yusuf Al-MAG. Dengan hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Al-Muhtaram Dr. Muhajir Abdurrahman Al-Magister Musa'idul Amid Al-Thalith Al-Muhtaramah Raisat Qism Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Doktorah Maimunah Al-Magister Al-Muhtaramah Badah Al-Muhadir wal-Muhadirat wa lam azkur asma'uha limadha li'anni la afham an asma'ihim wahid wa at-talibat at-tullab wa tullabat al-jadidah fi mujtama'ina fi hadal makan hada al-mujtama' bi al-mawdu' yani insha'ul jil qism al-lughah al-arabiyyah al-mutafawwiq al-mutakhalliq wa fil haqiqati uridu an aqula at-tullab wa talibat al-jadidah qism al-lughah aw syu'bat al-lughah al-arabiyyah fi kulliyat at-tarbiyah wa at-ta'lim bi doa fi hadal makan jami'ah. Saya mohon maaf kepada Pak Dekan 1, Ibu Ketua Jurusan PBA, para dosen, adik-adik mahasiswa yang telah berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa tijaratan lan tabur. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula rangkaian acara pada pagi hari ini. Mari kita menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah.
Saya selaku pembawa acara pada hari ini, Indah Melani Fadeda dengan partner saya, Alvan Senediali. mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.